Dulu, aku pernah berdoa. Berdoa pada suatu malam tanpa henti, hingga pikiranku terbang ke arah yang sama sekali tidak dapat kukendalikan. Seperti menonton film, kita hanya dapat melihat, merasakan, menelaah, dan menebak apa yang akan terjadi. Film itu diawali dengan diriku yang sedang berdiri di sebuah balkon apartemen yang tidak terlalu tinggi. Kuperhatikan jalan di bawah. Mobil-mobil kecil lalu lalang di jalanan yang sempit. Lebih banyak orang yang berjalan kaki dibandingkan mobil yang melaju. Di sepanjang trotoar, berderet mobil di sampingnya seperti kereta api. Dari kejauhan, aku dapat mendengar bunyi klakson mobil yang tersamarkan oleh suara orang-orang yang membeli sayur di toko seberang dan anak-anak muda yang duduk di teras dengan gelas bir dan wine. Suasana ini seperti pernah ku kenal. Kuperhatikan bangunan sekitar yang antik dengan gaya arsitektur Haussmann. Aku langsung tahu di mana aku berada. Paris. Dari balkon itu, aku masuk ke ruang keluarga apartemenku yang luas dengan perapian dan detail bergaya Haussmann yang sangat klasik dan elegan. Sebuah sofa panjang dengan bantal-bantal kecil terletak persis di tengah ruangan berlantai kayu mahogani berwarna coklat kemerahan. Sofa besar itu terlihat kecil di ruangan yang seluas ini. Aku berjalan menyeberangi ruang itu dan menelusuri sebuah lorong dengan langit-langit yang tinggi. Aku berhenti di depan sebuah pintu putih yang tertutup. Kubuka pintu itu dan aku melihat Shafi, remaja, mungkin sekitar umur 17 tahun, di atas tempat tidurnya dengan punggung yang menempel pada dinding dan kaki yang berselonjor santai. Ia sedang asik bermain sejenis Game Boy futuristik dengan layar yang besar yang menyerap atensinya. Aku berbicara pada Shafi tapi tak dapat mendengarkan isi percakapannya. Yang pasti, Shafi merespon dengan muka malas dan cuek, seperti remaja pada umumnya saat berbicara dengan orang tuanya. Aku kemudian kembali ke ruang tengah yang luas. Aku seperti mencari seseorang di rumah itu. Seorang pasangan. Pasanganku. Aku kemudian sadar bahwa aku sendirian, namun aku tidak kesepian. Aku memiliki semuanya dan aku berada di tempat yang ku mau. Home bersama Shafi. Film itu terasa sangat nyata hingga menjadi sebuah keinginan yang berubah menjadi sebuah impian. Aku tidak tahu mana yang lahir duluan. Film dalam pikiranku yang melahirkan keinginan untuk tinggal di Paris, atau keinginanku untuk tinggal di Paris yang melahirkan film bayangan masa depan dalam pikiranku. 10 tahun telah berlalu dan keinginan untuk tinggal di Paris semakin hari semakin besar. Mungkin karena itu adalah tujuan yang harus aku capai. Segala keinginan pastinya sedikit banyak datang dari hati. Jika tidak, mengapa kita menginginkan sesuatu yang tidak perlu dan tidak penting? Pasti semua keinginan ada tujuannya. Dan datangnya dari inner self. Seperti talenta,
dan inspirasi. Apa yang menggerakkan kita? Dan kemana arahnya? Untuk apa? Keinginan, impian, ambisi, obsesi, tuntutan, semuanya membawa kita ke sebuah jalan hidup. Semuanya adalah pancingan atau umpan agar kita berjalan menuju jalan yang sudah dipersiapkan. Tentunya, jalan ini tidaklah tunggal atau individual. Jalan yang kita pilih pastinya berperan penting pada jalan hidup orang lain. Semuanya berhubungan. Kita adalah pion di papan catur sendiri dan catur orang lain tanpa kita sadari. Dan pion kita selalu berubah bentuk. Terkadang kita hanya sekedar pion kecil, tetapi di catur orang lain pada saat yang bersamaan, kita adalah pion penyerang yang melakukan sebuah skakmat. Ada yang menjadi pemain kecil, dan ada yang menjadi pemain besar. Manusia hanya bisa berkeinginan. Siapa yang bisa tahu keinginan kita di masa depan? Bisa jadi saat aku berhasil mewujudkan mimpiku untuk pindah ke Paris dengan Shafie, aku kemudian berkeinginan untuk kembali tinggal di Jakarta.